Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kedua, untuk mata kuliah pendidikan agama 1, kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini mengikuti materi pertemuan ini selalu dalam kondisi sehat, tidak ada masalah secara teknis, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan cara yang baik. Adapun pada pertemuan yang kedua ini, materi yang akan disampaikan adalah sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan adalah suatu konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia, baik yang didasarkan atas hasil pemikiran melalui pengalaman lahiriah maupun pengalaman batinnya, ataukah dapat dikatakan baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Baik, selanjutnya, Max Muller adalah seorang filosofi dari negara Jerman yang merupakan pendiri studi ilmu agama, atau beliau lebih dikenal sebagai Bapak Perbandingan Agama. Beliaulah yang berusaha untuk melihat bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, sehingga beliau terkenal dengan teori evolusionisme. Teori evolusionisme oleh Max Muller lebih dikenal sebagai teori pemikiran Barat, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa adanya suatu proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Dapat dilihat pada pemikiran yang sangat sederhana, yaitu keyakinan manusia tentang Tuhan yang lebih dikenal dengan dinamisme. Kemudian selanjutnya meningkat menjadi pemikiran manusia tentang Tuhan yang dikenal dengan pemikiran animisme. Kemudian meningkat kembali yang dikenal sebagai pemikiran politeisme. Selanjutnya meningkat menjadi pemikiran henoteisme. Dan selanjutnya pemikiran monoteisme. Teori evolusionisme yang pertama tentang sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan adalah pemikiran dinamisme, yaitu suatu pemikiran manusia atau masyarakat tentang adanya suatu keyakinan terhadap suatu kekuatan yang berada pada suatu benda. Apakah itu benda berupa batu, ataukah berupa keris, ataukah berupa pohon. Kemudian manusia mensakralkan kekuatan tersebut yang berada pada suatu benda tersebut. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya suatu kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan kepada benda,
sehingga setiap benda mempunyai pengaruh kepada manusia. Ada yang berpengaruh secara positif, ada pula yang berpengaruh secara negatif. Kekuatan yang ada pada benda tersebut dengan nama yang berbeda-beda pula diberikan oleh manusia. Seperti nama Mana bagi masyarakat Melanesia, kemudian nama Tua bagi masyarakat Melayu, dan nama Sakti bagi masyarakat India. Mana atau Tua atau Sakti adalah suatu kekuatan yang gaib yang tidak dapat dilihat atau diindrahkan dengan panca indera. Oleh karena itu, dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun mana atau sakti kemudian tidak dapat diindrahkan atau tidak dapat dilihat, tetapi kemudian masyarakat meyakini dan mempercayai bahwa mana dan sakti tersebut atau kekuatan itu dirasakan berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia meyakini dan mempercayainya sebagai suatu kekuatan yang dianggap sebagai Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah pemikiran animisme, yaitu suatu pemikiran masyarakat atau manusia tentang adanya suatu keyakinan tentang adanya roh yang berasal dari leluhur mereka yang telah meninggal. Roh tersebut kemudian kadang baik namun kadang juga jahat. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, kemudian mempunyai rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan hidup. Roh akan senantiasa senang apabila kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga yang masih hidup. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, maka keluarga atau manusia yang masih hidup harus menyediakan kebutuhan roh seperti sesajen. Sehingga roh terpenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian roh dapat memberikan pengaruh positif kepada manusia yang masih hidup ataukah kepada keluarga yang masih hidup. Selanjutnya yang ketiga adalah pemikiran politeisme. Pemikiran politeisme ini memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan yang sebelumnya kepercayaan dinamisme dan animisme lama-kelamaan tidak lagi memberikan kepuasan kepada pemikiran manusia karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Sehingga pemikiran politeisme memandang bahwa roh yang lebih dari yang lainnya itulah yang disebut sebagai dewa. Kemudian dewa ini
mempunyai tanggung jawab dan tugas atau kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Dalam keyakinan politeisme, mempercayai tentang banyaknya dewa yang mengatur tatanan kehidupan manusia atau mengatur seluruh hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, seperti air, maka di situ ada diyakini sebagai dewa air. Kemudian yang berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti angin, maka di situ kemudian keyakinan masyarakat atau manusia mempercayai adanya dewa angin. Selanjutnya, matahari juga diyakini dan dipercayai oleh manusia memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Kemudian manusia mempercayai tentang adanya dewa matahari dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemikiran henoteisme, yaitu suatu pemikiran tentang adanya suatu keyakinan atau kepercayaan manusia tentang adanya dewa. Dewa tersebut hanya satu pada wilayah tertentu. Pemikiran politeisme sebelumnya tidak memberikan kepuasan terhadap keyakinan dan kepercayaan manusia pada tingkatan berikutnya, terutama terhadap kaum cendekiawan ketika itu. Sehingga lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih tertentu, yaitu satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang dapat mengaturnya, yang disebut sebagai Tuhan. Jadi kepercayaan atau keyakinan tentang satu dewa atau Tuhan yang mengatur tatanan kehidupan manusia pada wilayah tertentu, itulah yang disebut dengan pemikiran henoteisme. Kemudian yang kelima adalah pemikiran monoteisme, yaitu suatu pemikiran di mana manusia memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan tentang adanya satu Tuhan yang kemudian berpengaruh atau mengatur tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran Islam, di mana pada pemikiran ini manusia memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan tentang adanya satu Tuhan. Dalam pemikiran Islam lebih dikenal dengan konsep tauhid. Tapi untuk pembahasan ini pada pertemuan berikutnya baru kemudian kita lebih detail menjelaskannya, karena pada kesempatan hari ini hanya sebatas pada materi atau pokok-pokok tentang pemikiran manusia tentang Tuhan, mulai pada zaman primitif sampai pada zaman modern atau sampai pada saat sekarang ini. Jadi demikian materi perkuliahan yang disampaikan pada hari ini. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk kemudian mengisi presensi perkuliahan sehingga menjadi satu indikator yang kemudian dapat kita lihat atas partisipasi yang kemudian
dilakukan oleh mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan agama ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.